kan biasanya gitu ya, perempuan yang penting dapat izin suami untuk bisa berkreasi. Alhamdulillah ini salah satu bisnisan aku yang ada di sini, ada Momomil. Masya Allah tuh. Jadi kenapa Kak mau bisnis ini gitu Kak? Iya kan, minuman. Karena susu ini adalah ya sesuatu yang memang bagus, banyak vitaminnya. Kemudian tingkat minum susu di Indonesia kita tingkatin lagi. Jadi kita juga ada program bagi-bagi susu gratis. Jadi ikut menyehatkan masyarakat Indonesia. Kakak beli Kak, Masya Allah. Enak gak? Wih, selamat mencoba. Seneng banget ya ketika produk kita terus kemudian ada manfaatnya. Dari minumannya ada manfaatnya, terus ada sesuatu yang bisa kita bagi-bagiin. Pokoknya semua bisnis Janita Janat dan teman-teman tuh bagi-bagi. Kebetulan hari ini kita usaha Janat ini barengan dengan Kak Raffi sama Nagita dan CEO-nya adalah Rayanza. Masya Allah, kita berikan kesempatan untuk Rayanza, anak mungil, anak baik, anak pintar, emang karena dia juga rajin minum susu. Jadi menurut kita ya Rayanza luar biasa ya, cocok untuk dijadikan CEO di sini. Janat dan teman-teman partner yang lain seneng banget menyambut Cipung, menyambut Nagita, menyambut Arafi, Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi suatu kolaborasi yang baik, yang bagus ke depannya, Masya Allah. Dan tentunya Janat ingin semua bisnisan Janat bersama suami dan partner yang lain ada manfaatnya. Apa sih Kak yang bedain produk susunya Kak Janet sama produk susu lain mungkin? Ada menu-menunya yang beda atau apa? Nah ini susu zaman sekarang kan udah macam-macam rasanya, tapi tidak menghilangkan vitaminnya, manfaatnya. Nah itu kita tetap mengedepankan manfaatnya, walaupun rasa-rasanya banyak banget. Udah sekarang tuh udah bener-bener rasanya tuh rasa-rasa kekinian banget ya. Susu kota jadi ini bukan susu murni lagi, tapi udah jadi susu kota rasanya. Dan ini alhamdulillah olahan dari susu itu kan banyak. Ada yang susu original, ada juga yang jadi ice cream, ada juga yang jadi yogurt. Jadi kita akan bagi kelompokan mana yang senang susu original, mana yang senang es krim, mana yang senang yogurt. Semuanya ada manfaatnya, Masya Allah. Kita lihat yuk ke dalam. Hai. Tuh, banyak anak-anak karena emang sini kan target market kita tuh anak-anak. Ibu-ibu juga ya, jangan salah, ibu-ibu juga ya walaupun tidak balita lagi harus minum susu ya Bu. Betul Bu. Betul. Buat kesehatan tulang kalsium kita. Hai yang di sana, hai. Pak Haidar, hai. Tuh. Kak berarti hari ini baru opening ya? Atau? Iya. Hari ini baru opening, alhamdulillah tadi udah diresmiin, udah launching, ada sama CEO ST Indonesia juga, karena ini keluarga ST, kemudian ada Arafi, Nagita, dan juga ada Rayanza. Oke, kita akan lihat ya ke dalam. Dari sini nggak sih Kak? Jadi ini juga salah satu bisnisan aku juga. Oh sama. Jadi dua brand yang berbeda. Ini khusus untuk teh, benar-benar mengangkat segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanaman di Indonesia. Kalau ini tanaman teh Indonesia kita pakai. Kalau ini susu dari sapi Indonesia ya. Jadi kita karyakan semuanya, kita manfaatkan. Berarti produk minuman yang bermanfaat Kak Janet usahakan semua ya Kak ya? Betul, karena sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh ya kalau kita pengen cari bisnisan tuh rezeki itu pasti ada di sekitar kita. Jadi kita harus pintar-pintar peka terhadap opportunity apa yang bisa kita gali. Gitu. Nah, tuh. Ini yang dinamakan susu original. Tuh, ini susu originalnya. Kemudian dengan rasa-rasa, kita mau masuk ya? Iya boleh. Izin Kak Janet buat bikin sendiri boleh? Satu Oke, ini aja. aku diajarin. Lepas saja. Sini Kak. Lepas saja. Satu aja. Nggak usah pakai aja. Nah. Wah, ini dapet. Alhamdulillah. Hai Swanti. Nah, waduh, ini eksklusif nih ya. Masuk ke dapurnya Momomil ya. Nah, ini lagi dibikin, ini mau bikin susu strawberry. Yogurt. Oh, yogurt. Ini lagi mau bikin yogurt nih. Tuh. Ini semua memakai timbangan biar akurat. Ada SOP-nya. Di dalam aman. Banana
Itu enak banget banget. Hai sayang, kamu pesen apa? Itu enak banget. Ini pokoknya mendingan cobain semua deh. Bener, cobain dulu semuanya yang paling favorit mana. Tapi kamu lebih suka apa? Susunya atau yogurt atau es Oke, krim? Mas. Oh yang original ya. Tetap kita akan bantu situasi di dalam karena udah mulai hektik. Oke, apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah ini mesin es krimnya. Itu juga sapinya yang baru kita potong. Nggak masalah ya. Boleh ngelayanin satu pesanan ke buat customer? Sebelum kita menghambat pekerjaan pegawai, kita akan melihat dulu yang mana yang bisa dipegang. Mau bikin apa nih? Mau bikin apa? Itu dia mau bikin Oh, mau bikin matcha, susu matcha. Ini udah bener-bener kekinian rasanya. Susunya itu bukan susu yang abal-abal. Ini bener-bener fresh milk. Berarti di mix gitu ya Kak sama rasa-rasa yang kekinian juga ya kayak gitu. Aku ajak suami aku kali ya. Yes, boleh. Aduh, tunggu ya. Oh, ambil keramaiannya. Yes, santai. Nah, insya Allah ya, ternyata tingkat keinginan masyarakat untuk mencoba minum susu ini semakin meningkat. Karena tahu juga ini susu pasteurisasi, susu asli. Ketika diminum rasanya emang rasa susu asli, fresh milk. Tuh, betul kan ya? Ini susu asli ya? Iya, susunya asli. Jadi bukan susu fermentasi asli. Biasanya pengolahannya gimana tuh Mas kalau untuk susunya? Pengolahannya itu presentasi, jadi susunya susu asli langsung. Dari vendor kita langsung. Oh. Peternakan ya. Jadi pasti fresh ya gitu? Masih Iya. fresh, ya. Setiap hari kita bawa. Setiap hari kita akan langsung ganti, tiap hari ganti. Jadi sapi yang berbeda. Itu aja sapinya mah. Tapi masya Allah ya tuh, lihat daya beli, daya penasarannya. Seramai ini Rasa baru ingin hari tahu. pertama buka Ini gitu hari ya kayak? pertama, iya benar. Ini belum kita tadinya mau kita bagi-bagi, tapi biar kita ngeliat dulu. Biasanya kita beli satu gratis satu. Kalau dia bawa anak kita langsung kasih free untuk anaknya. Kayak Antusias ini gitu. masyarakat Ya, untuk masya Allah. Bentar ya, kita akan coba layanin yang ada di sini. Sampai bingung ya, semua lagi pada megang soalnya, lagi pada megang. Iya kakak, silakan kakak, silakan. Es krim oke, tenang kakak. Susu mah. Ini salah satu pencinta es krim di sini ya. Oke, tenang kakak. Oh sapi perempuan ya, betina ya, betina kita. Oke kita akan tanya ya, kira-kira yang sini mau. Coba saya aja yang layanin gimana caranya. Coba saya bantu ya. Oke, dengan siapa di mana? Salah. Mau order apa? Buy one get one. Ya Bu, waktunya 3 menit Bu. Nah, wah itu dia. Masya Allah, masih mengantri sampai ke sana, sampai ke belakang ya, sampai ke sana, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang tambah sehat, tambah happy. Biasanya kan kalau kita minum sesuatu yang enak tuh langsung ada endorfinnya, seneng ya, ada perasaan seneng gitu ya. Sel-selnya keluar, sel-selnya. Ditunggu ya kak. Sabar ya kak, ya Allah, paling 3 hari lah. Oke, kita akan lihat ya. Ayo silakan. Takut lagi kalau aku. Oke, sepertinya udah mulai hektik di dalam. Boleh estimate gimana caranya? Coba ya. Masih belum ngerti ya. Gampang aja dulu.
Kakak mau bikin yang core atau yang mix? Oke, jadi es krimnya ada yang cone, ada juga yang bisa di mix ya. Pakai ini. Aku pegangin aja. Sweet sama mint. Yeay, seneng nggak? Seneng nggak? Dadah dulu. Yeay, dapat apa? Dapat nggak? Cobain. Apa? Susu. Seneng ya? Kalau yang Pokoknya siapapun yang kita ngeliat anak-anak kecil yang pada happy kita kasih ice cream. Kalau yang mix gitu es krimnya gimana? Maksudnya yang original sama yang apa gitu mungkin Ya, mixnya? kalau ini FB yang original, jadi benar-benar dari susu asli. Kalau ini kita akan bikin yang mix ya. Kita ambil dulu es krim dari sini. Stop. Ini strawberry jam. Luas yang berpada. Ini kita akan bikin kayak sundae gitu ya. Iya. Ada kayak apa lagi? Biasanya di mix sama apa? Nah ini bisa pakai mix, ada varian Kak, bisa pakai ada. Ya, jadi memang saya udah cukup lama berbisnis dan alhamdulillah ketika sama istri awalnya tertarik, terus kita sempat bikin bisnis bareng juga. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Istri juga belajarnya cepet banget. Bahkan dia sekarang punya brand sendiri kan, bikin hijab. Wah, semuanya dia ngerjain sendiri. Udah makin pinter sekarang. Sayang ini kan kamu yang ngarahin, kamu yang bimbing. Dan banyak yang nanya, Janet tuh kok jarang kelihatan di TV? Kemana aja? Nah ini yang lagi Janet Bangun coba ya? dalemin, Janet bangun. Karena ternyata untuk belajar jadi seorang entrepreneur, womanpreneur itu ternyata memang kita harus terjun ke bawah. Dari bawah dulu, dari basicnya dulu. Fundamentalnya kita udah tahu, baru kita bisa belajar yang lain. Sebenarnya itu sih basically mental tuh mesti mental entrepreneur ya, harus mentalnya kuat, fisiknya, mindsetnya juga udah harus berubah. Bukan berdagang lagi tapi buat berbisnis, makanya perlu dibangun dan itu butuh waktu gitu loh. Masya Allah. Berarti untuk mulai bisnis ini sendiri kalian berdua mulai dari kapan sih? Boleh tahu? Kalau saya udah hampir beberapa belas tahun kalau berbisnis. Di Kalau F&B ya? ya di F&B. Kalau istri berarti dari Mulai 3 tahun. 3 tahunan ya aktif ya. 3 tahun. Oh. Berarti selama 3 tahun itu juga Kak Janet hiatus dulu mungkin dari dunia entertain atau seperti apa mungkin? Sambil jadi kadang-kadang gini, emang kan kita nggak bisa ngebagi waktu yang sama dengan 2 pekerjaan tuh nggak bisa. Jadi kadang-kadang kita harus mengorbankan dulu di entertain, pas kita harus fokus di bisnis. Kayak misalnya kalau misalnya Janet ikut ke suami, otomatis kerjaan Janet yang di entertain, Janet hold dulu ketika nemenin suami. Begitupun Janet, kalau misalnya ada kerjaan, suami cuti dulu di kerjaannya. WFA, work from anywhere. Jadi di belakang panggung buka iPad. Tapi bener-bener jujur aku ngerasa kayak beruntung banget ya, walaupun waktu aku jadi banyaknya belajar ke bisnis, tapi di sini Janet kayak ngerasa bisa dikasih wadah untuk bisa berkembang, belajar dari teman-teman partner-partner yang hebat di sini, karena ternyata di SD Indonesia itu anak-anak muda semua isinya, termasuk suami saya lah. Ya kayak jadi masa sih mereka aja bisa kok aku enggak gitu, walaupun misalnya aku di dunia entertain yang nah, makanya suami ngajarin aku harus dari benar-benar fundamentalnya dulu, mentalnya dulu, mindsetnya dulu, sampai terjun sendiri cari. Kalau misalnya sekarang Janet bisnis di hijab ya, karena alhamdulillah Janet udah berhijrah, alhamdulillah. Dari situ aku benar-benar menerapkan apa yang sudah diarahin sama suami, benar-benar cari bahan sendiri, nentuin target market, nentuin harga, nentuin promonya seperti apa, marketingnya seperti apa, dan ternyata bisnis itu all about keribetan ya, banyak banget. Seru tapi ya. Seru, keribetan tuh yang mesti kita pecahkan, malah itu Kompleks. yang kompleks banget permasalahannya. Tapi ya itu pendewasaan di dunia bisnis ya seperti itu. Itu berarti Mas Danu semua yang ngajarin dari awal seperti apa bisnisnya, seperti apa mungkin gitu ya? Aku tuh senangnya suami itu enggak yang mendikte, enggak sama sekali. Jadi suami itu apa yang dia lakuin aku coba menyukai dulu. Jadi nggak ada pemaksaan dari suami itu, kamu jadi enggak gitu. Jadi aku ngeliat dulu dia bisnis kayak gimana. Aku
pasti saya kayak gimana sih? Iya. Jadi dia pun orangnya tipe yang seperti itu. Ketika aku bertanya pasti dia akan ngasih tahu, ngejelasin dan segala macam. Pas dia tahu Janet seneng bisnis juga, makanya kalau ada opportunity apa dari dia, misalnya ini sayang ada invest di sini, aku langsung sayang aku mau dong, ini gimana sih emang sayang? Nah dia kayak penerjemah di dunia perbisnisan gitu. Tapi ada ini nggak sih Mas Daru sendiri apa ya, kekhawatiran untuk Kak Janet invest, kan biasanya banyak invest bodong gitu atau apa Iya, gitu iya. mungkin ya. Ada kayak gitu nggak sih antisipasinya mungkin? Makanya knowledge itu penting kan, pengetahuan tentang apa ya, tentang bisnis itu menjadi penting. Gimana caranya kita punya skill set, gimana caranya juga supaya kita tahu mana yang baik, mana yang enggak, mana yang investasi benar, mana yang enggak. Makanya nggak mungkin istri saya jerumusin atau saya kasih opportunity yang nggak benar gitu. Jadi ketika kita tahu ada peluang yang bagus, pasti kita bedah bareng-bareng juga. Ini loh, nanti chance-nya nanti akan kayak gini, kayak gitu-gitu. Jadi kita udah tahu resikonya seperti apa, karena itu harus di-manage. Peluangnya seperti apa, itu juga harus di-manage. Jadi setiap bisnis itu kita harus bisa meresikokan atau bisa mempertimbangkan. Minimalisir resiko. Iya, bisa apa ya, risk management disebutnya. Berarti memang mental ya yang dibangun dari awal, mental Ya, mentalnya harus juga. sudah siap karena segala sesuatu juga pasti bisnis ada resikonya. Apapun lah mungkin yang kita lakukan di dunia ini ada resikonya. Tapi kalau kita tahu knowledge-nya, minimal kita bisa meminimalisir dan udah siap dengan itu. Gitu. Udah tahu konsekuensinya. Ya itulah dinikmati seni dalam bernyanyi. Begitupun seni dalam berbisnis ya. Ada naik, ada turun, ada untung, ada rugi itu benar-benar sesuatu hal yang menurut kita udah wajar. Tapi bagaimana kita untuk bisa tetap apa ya, nge-up terus gitu. Dari semua bisnisan kita itu nyari lagi nih, apalagi yang bisa kita scale up, apalagi nih yang bisa kita expand Kembangkan gitu, gitu. Kembangkan. Jadi bisnis itu sebenarnya tentang apa ya, seni memecahkan masalah. Ketika masalah itu bisa ke-solve, pasti ada peluang, kesempatan, dan cuan. Problem solvingnya yang berarti yang Ya. penting. Ya. Seru ya. Seru ya. Ya, mungkin dari kalian berdua nih, terutama Mas Danu, Kak Janet sekarang udah fokus ke bisnis. Mas Danu sendiri lebih suka Kak Janet sebagai entertain atau sebagai pebisnis nih mungkin? Sebenarnya itu bukan dua pilihan yang harus dipilih, karena gimana pun istri emang harus enjoy dulu, istri harus suka, istri harus menikmati segala macam prosesnya. Ketika tahu di bisnis harus tahu juga resikonya seperti apa, prosesnya seperti apa, capeknya seperti apa, stresnya seperti apa. Dan untungnya istri udah tahu akan hal itu dan bisa mengelola dan mengontrolnya. Karena kalau nggak bisa dikelola, nggak bisa dikontrol, wah pasti berantakan. Yes. Ngaruh ke Semuanya ya. pribadi, ke segala macam. Iya, Alhamdulillah istri juga belajarnya cepet banget di bisnis, improve-nya juga cepet, ide-idenya juga liar, ternyata bagus-bagus idenya. Jadi all the best lah pokoknya, kamu mau di nyanyi, mau di bisnis, yang penting kamu happy, kamu enjoy, dan aku selalu ada di samping kamu. Tapi untuk jadi seorang pebisnis sampai di titik sekarang, bangga dong pasti Mas Danu. Bangga banget. Istri jadi apapun, aku selalu bangga. Yang baik tentunya buat kita. Tapi itu salah satu yang penting ya, apapun yang aku kerjain, kalau misalnya aku nggak dapat restu dari suami ya itu nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi tetap balik lagi, aku izin dulu sama suami, sayang aku lagi bikin hijab, kamu bantu pantau ya. Maksudnya aku kalau misalnya ada yang pengen aku tanyain dan segala macam, dia benar-benar kayak ngebebasin aku untuk berkreasi. Di hijab kamu mau dibikin apa silakan aja gitu. Jadi suami benar-benar nanti kalau pas misalnya aku ada yang mesti di solve gitu, ada yang mesti dipecahin, sayang ini menurut kamu gimana ya? Nah, dia selalu ngasih ke aku advice yang kamu kayaknya gini nih sayang, gini nih. Itu yang menjadi menurut aku yang nikmatnya di situ. Karena alhamdulillah aku dari dulu sebelum jadi penyanyi di luar tuh aku tuh udah mulai jualan dulu tuh jualan baju di pinggir jalan, udah seneng jualan minuman apa kolak pas bukaan, jadi seneng, jadi dimulai dari situ. Tapi setelah kenal sama suami jadi dikasih tahu dagang sama berbisnis itu dua hal yang berbeda katanya. Akhirnya aku tertarik untuk belajar bisnis. Pemirsa, terima kasih banyak tadi sudah mengikuti kegiatan dan kesibukan Janet hari ini. Mudah-mudahan bisa mampir ke sini ya, ke Cibinong City Mall. Mudah-mudahan bisa menikmati juga, mau yang seneng teh, mau yang seneng susu, mau yang seneng kopi, boleh dicobain produknya Janita Janet ya. Sama suami. Ada Momomil, ada juga se Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa mensupport produk-produk lokal. Kalau bukan kita siapa lagi? Beli yang banyak kita cintai